sebaik-baik manusia itu manusia yang paling banyak manfaatnya. Ya, ada 3 tahapan. Yang pertama namanya 3 sa ya. Kalau orang berakhlak baik itu sa yang pertama, saya aman bagimu. Jadi ini yang paling pertama dan paling utama, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Seorang muslim yang baik itu adalah yang orang lain, muslim lain dan orang lain itu aman dari gangguan lisan dan tangannya. Jadi kalau kita ingin jadi orang baik, yang pertama harus kita lakukan adalah tidak ganggu orang. Baik dengan lisan maupun dengan tangan, perbuatan, ataupun tulisan, atau sikap kita, ya. Jadi walaupun kita banyak nolong orang, banyak sedekah, banyak berbuat baik, tapi kalau kita aktif terus berbuat jelek, nyakitin orang, maka namanya muflis, orang yang bangkrut. Siapa orang yang bangkrut? Yaitu orang yang ketika hidup ini dia berbuat baik, tapi dia juga suka menyakiti orang. Akibatnya di akhirat nanti ketika dihisab, kita harus membayar dengan pahala kita orang-orang yang kita sakiti di dunia ini yang belum kita selesaikan urusannya. Makin banyak yang disakiti, maka pahala sholat kita udah kurang khusyuk harus bayar. Pahala sedekah kita ya cuman sedikit, kurang ikhlas harus dibayar. Dan kalau sudah habis pahala kita digunakan membayar orang yang kita sakiti, nauzubillah, kalau masih banyak yang tersakiti, maka dosa orang yang disakiti itu dibayarkan ke kita sebagai balasan dari kezaliman kita. Makanya yang pertama dan utama yang harus kita lakukan dalam hidup ini, jangan menyakiti orang, jangan merugikan orang lain. Karena sholat kita kurang khusyuk, amal kita kurang ikhlas, zikir kita sangat sedikit. Kalau amalnya cuma sedikit yang jadi pahala, maka kita bisa bangkrut nanti di akhirat. Maka tolong pastikan tidak usah celetak-celetuk yang enggak enak, tidak usah melakukan sesuatu yang membuat perasaan orang lain susah, jangan banyak tanya yang membuat orang lain enggak enak, jangan jawab yang membuat orang lain jadi sakit hati, jangan nulis, jangan melakukan apapun yang merugikan. Ini adalah akhlak yang pertama dan utama, yaitu seorang muslim, orang lain itu selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Nanti kan siapa Rasul, mengapa engkau diutus ke bumi? Jawaban Rasulullah, innama bu'itstu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya hamba diutus ke bumi ini hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Jadi Rasulullah bersimbah air mata, keringat, bahkan darah, semata-mata agar umat manusia ini memiliki akhlak yang sempurna. Akhlak yang sempurna itu yaitu kepada penciptanya bertauhid, kepada ciptaannya rahmatan lil alamin. Nah, lalu apa saja komponennya? Ya, di antaranya yang pertama itu kita usahakan jangan rugikan orang. Pokoknya tahan dari perkataan, dari celetak-celetuk, dari pertanyaan, dari komentar, dari jawaban yang bisa bikin orang lain nggak enak, terugikan, apalagi berkaitan dengan hal-hal lain tentang harta dan sebagainya. Pokoknya koruptor itu walaupun dia umroh, haji, tapi kalau dia merugikan orang, dia pasti akan rugi. Karena orang itu akan terkena bencana oleh keburukannya sendiri. In ahsantum, ahsantum li anfusikum, wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, maka kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat buruk, nah keburukan itu pun akan menimpa kita. Jadi tidak ada yang membahayakan hidup kita selain perbuatan buruk kita. Nauzubillahi min dzalik.
Lalu kita tingkatkan ini ya, supaya sukses dengan akhlakul karimah. Nanti ada syaratnya ya, lillahi ta'ala. Yang kedua adalah saya menyenangkan bagimu. Nah, jadi yang kedua ini penting nih, karena ahabul a'malillallah, amalan yang paling dicintai Allah adalah diantaranya memasukkan kebahagiaan ke hati orang lain. Mulai, kalau kita ingin sukses, di mana kita ada, orang itu kita buat senang. Sebetulnya ya, kebahagiaan itu bukan dibahagiakan orang lain. Kebahagiaan itu justru dengan membahagiakan orang lain. Jadi orang yang paling ingin bahagia, yang senang nyenengin orang, 5S. Mulai dari senyum, salam, sapa, sopan, santun. Karena semua kullu ma'rufin shadaqatun. Semua kebaikan itu adalah sedekah.